Baik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita mantap sekali, membentuk muslimah tangguh. Kalau saya perhatikan dari tema ini, membentuk muslimah tangguh menuju Indonesia tumbuh. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping, ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mencetak muslimah tangguh. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya muslimah wanita-wanita Indonesia ini sudah tangguh semua. Ini fakta ini. Jadi kalau kita bicara tentang membentuk muslimah yang tangguh, sakjane sebenarnya wanita-wanita Indonesia ini sudah tangguh-tangguh. Apa buktinya? Setidak-tidaknya ada 5 indikator. Yakni yang pertama, wanita Indonesia ini satu, tidak pernah membalas walau sering disakiti. Yang kedua, nyari nafkah sendiri jika tidak dinafkahi suami. Iya bayar. Ini tangguh. Yang ketiga, nerimo sekali walau dikasih sedikit sekali. Iya bayar. Ini wanita Indonesia. Yang keempat, rela capek ikhlas ngerumat rumah tangga walau tidak digaji. Iya benar. Dan yang kelima, menanggung derita di hati walau nggak pernah diajak jalan-jalan. Iya benar. Tepuk tangan dulu. Siapa coba yang bisa mengalahkan ketangguhan wanita Indonesia? Enggak ada. Enggak ada. Makanya bapak-bapak cepat sadar Pak. Termasuk pemirsa yang di YouTube, nyadar jenengan itu. Enggak ada yang bisa mengalahkan kehebatan wanita-wanita Indonesia. Enggak ada. Wanita Indonesia itu wanita tertangguh di dunia internasional. Lihat nih, rai-rai lelah di sini nih. Iya kan? Rai-rai lelah, menderita, nggak dikasih gaji, walaupun bedak cuman FIFA. Tepuk tangan dulu. Ini wanita Indonesia. Coba kita ulas dari yang pertama, tidak pernah membalas walau sering disakiti. Ini wanita Indonesia. Coba bandingkan sama wanita di Eropa, di Amerika. Suaminya selingkuh, istrinya membalas selingkuh. Suaminya pacaran, istrinya pacaran. Suaminya cewekan, bininya cowokan. Masuk kudu cewekan. Itu nang Amerika, itu nang Eropa. Wanita Indonesia walaupun sakit ngempet di hati, bagaimanapun disakiti suami berulang kali, dia tidak pernah membalas kejahatan suami. Tepuk tangan dulu. Itu wanita Indonesia loh. Walaupun suaminya hidung belang mata keranjang. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Kalau di sini, walaupun suaminya hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga, saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Waduh, ada yang dendam nih kayaknya nih. Makanya ada film yang mengisahkan tentang wanita Aceh. Apa filmnya? Badetan Reda. Penderitaan wanita Indonesia itu tidak pernah henti. Penderitaan yang tak pernah reda. Disakiti dan disakiti berulang-ulang kali.
Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua, amin. Ini sudah bukti yang pertama, ini indikasi yang pertama mengapa wanita Indonesia itu tangguh demi anak dia bertahan, rela disakiti, tidak apa-apa demi anak-anak. Ya kalau harus bercerai nanti anak punya mamah tiri, nanti anak punya papah tiri, makanya diperjuangkan untuk bertahan. Ini satu. Yang kedua, indikator wanita Indonesia itu tangguh, nyari sendiri ketika tidak dinafkahi. Ya Baya, betapa banyak laki-laki yang gak tanggung jawab, bisanya cuman menghamili. Ya Baya, ini belak-belakan nih, pinternya cuman menghamili. Begitu suaminya istrinya brojol, tidak dinafkahi, demi anak istri rela cari kerjaan, nyuci gosok di rumah orang, gila begitu. Karena suami pengangguran, udah pengangguran malas kerja, gak tanggung jawab, akhirnya kerjaan lakinya pacaran. Sakit di hati istri tidak dilampiaskan, ujung-ujungnya istri jadi TKW di negeri orang. Ini wanita Indonesia itu tangguh-tangguh Pak, rela menjadi TKW di negeri orang. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Ini tangguhnya wanita Indonesia. Kemudian yang ketiga, tetap menerima walau dikasih sedikit sekali. Ibu-ibu ini Pak, kalau ngeliat rai-rainya ini, dikasih 30 juta nerimo, dikasih 20 juta nerimo, 10 juta nerimo, 5 juta nerimo, 500.000 sebulan nerimo lah kelongso, 50.000 is oke okay, wayaku rapopo, wajahnya nerimo. Makanya wanita yang tangguh itu wanita yang nerimo. Saya ingin sarankan kalian jenengan Pak, tidak perlu mengajari wanita Indonesia tentang nerimo. Sudah nerimo semua. Yang harus dipikir oleh semua laki-laki ini, ada kalanya saat lebih rezeki istrinya juga dikasih lebih. Cocok atau cocok? Tak kasih tahu, wanita itu paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman sedikit dan suka mengungkit-ngungkit. Gitu begitu. Tepuk tangan. Rasain laki-laki ya. Ingat Pak Kades, ingat Pak Kades. Wanita sebel banget dengan yang kayak gitu. Makanya suami yang baik itu nggak perhitungan sama istri. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki yang terpilih itu adalah yang paling baik caranya memperlakukan istrinya, yang paling dermawan sama istrinya. Sekali-kali Pak, istri lagi sibuk masak di dapur dipanggil mama. Cara di Jatimulya apa mama? Mama gemain. Katro amat Bu, ini 2023 loh Bu. Ganti panggilannya mamah papa atau pipi mimi. Mama, ada apa papa? Sini dulu mama, nanti papa. Mama sedang membersihkan teletong. Itu luar biasa. Sudah selesai kerjaan, mama duduk mama. Begitu. Agak drama dikit nggak apa-apa, rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Ceneger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, bayar listrik, bayar wifi, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan dandang.
cicilan Tupperware, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah ada turahnya ini. Kira-kira mah kalau ada sisaan, sisanya ambil sama mama. Alhamdulillah, itu suami yang baik. Istri ngekep duit 15 juta, balik badan ke dapur. Kata suami, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawa ke Transmart, bawa ke Mall Bumi Kedaton, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi terbang ini pelapon dengan macam-macam apa taruhnya, saking tingginya ngimpi. Tapi kalau ada nggak masalah Pak. Memang suami yang baik itu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Makanya suami yang baik itu yang paling berakhlak dengan istrinya. Pak Haji Jasroni ramah kalian jenengan wajar karena anggota dewan. Anggota dewan gak ramah gak dipilih lagi. Gitu mungkin. Pak Kades ramah kalian jenengan ya karena Pak Kades. Kalau Kades gak ramah gak dipilih lagi. Ya Pak ya. Saya ramah kalian jenengan wajar karena penceramah nggak ramah nggak diundang lagi. Jadi rumus hukum sosial itu wajar. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Ramahnya bukan karena belum dapet. Kan kalau belum dapet berlutut depan calon istri, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Belum dapet. Begitu udah dapet, makanya kalau ingin melihat laki-laki yang baik, lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya. Dia terhormat di luar rumah, dia dibangga-banggakan oleh khalayak ramai, tapi di rumah dia merendahkan istrinya sendiri. Dia bukan laki-laki yang mulia. Laki-laki yang mulia yang ramah dengan istrinya sendiri. Bu, bapak-bapak itu baik nggak sih sama ibu-ibu? Luar biasa. Ibu-ibu ini pintar menutupi aib suami. Padahal pengennya ngomong jahat gitu ya, tapi demi menutupi aib suami. Jadi kita nggak usah muluk-muluk kalau pengen cari orang baik. Nggak usah muluk-muluk, lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya. Standar umumnya sederhana. Kalau ingin melihat orang mulia, orang baik, lihat dari cara dia memperlakukan orang terdekatnya. Kalau kita baik sama asisten rumah tangga, itu orang baik. Kalau kita bisa duduk bersama, makan satu meja dengan asisten rumah tangga, makan satu meja dengan babysitter anak kita, itu orang baik. Karena dia tidak pernah membeda-bedakan kasta. Dia memperlakukan orang dengan cara yang sama. Jangan sampai orang kemudian merasa dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Jangan sampai. Dengan alasan apapun, tidak ada satupun manusia yang bisa merasa lebih istimewa dari orang lain. Gitu begitu. Ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena belakangan begini Bapak Ibu, banyak orang-orang atas nama status sosial, atas nama perbedaan kasta ekonomi, merasa lebih istimewa dari orang lain. Hidup pengen didoroaken. Ini mental-mental feodal. Mentang-mentang 3 abad lebih kita dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang. Kesuwen kelamaan kita dijajah, akhirnya mental penjajah menjangkiti kita semua. Apa itu mental feodal? Pengennya didoroaken, punya pangkat dikit maunya didoroaken, punya kekayaan dikit pengennya didoroaken,
Kalau kata orang Jawa apa? Meriayeni. Gitu mungkin. Minta didoroaken, minta dianggap priayi, nggak boleh yang sedemikian rupa. Sedangkan kita ini rakyat biasa, bermental inlander. Apa inlander itu? Mental-mental terjajah. Kadang-kadang kita juga berlebih-lebihan memperlakukan orang lain. Itu tidak boleh. Atas nama apapun tidak boleh. Belakangan orang ribut-ribut masalah nasab, merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Itu feodalisme. Itu kembali ke masa lalu. Mentang-mentang darahnya biru, mentang-mentang darahnya hijau. Bu, jenengan ini darahnya apa? Hijau apa biru? Merah. Ya sama dong kita. Nggak boleh kemudian kita merasa dengan nasabnya merasa lebih mulia dari orang lain. Orang bisa mulia karena ilmunya, tapi kalau dia sombong dengan ilmunya dia hina. Orang bisa mulia karena jabatannya, tapi kalau dia sombong dia akan hina karena jabatannya. Orang bisa mulia karena hartanya ketika dia infakkan di jalan Allah, tapi kalau orang kaya sombong dia hina karena hartanya. Orang bisa mulia karena nasabnya, keturunan bangsawankah dia, mungkin keturunan nabikah dia, tapi kalau dia sombong dengan nasabnya, keturunan siapapun dia pasti akan hina. Panjenengan ini keturunan Nabi bukan? Iyalah, Nabi Adam. Nggak boleh, karena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan masyarakat zaman jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan nasabnya, merasa lebih istimewa daripada orang lain. Makanya kebiasaan menyombongkan nasab, kebiasaan menyombongkan leluhur itu tradisi dan kebudayaan jahiliyah, tidak boleh dituru. Setuju apa setuju? Ini kita sudah zaman kemerdekaan, ini sudah zaman kebebasan. Jangan sampai kemudian kita kembali ke masa lalu, zaman jahiliyah atau zaman feodalisme. Balik lagi, suami yang baik, laki-laki yang baik adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Cocok atau cocok? Kemudian indikator yang keempat, wanita-wanita Indonesia ini tangguh-tangguh, ikhlas ngerumat anak, ikhlas ngerumat rumah tangga walaupun tanpa digaji. Tidak ada Pak yang bisa menggantikan pekerjaan istri itu. Coba suami-suami sanggup nggak ganti popok anak, masak dari subuh, beres-beres, ngepel, nyuci, gosok, nyapu, nganti burik mukanya. Laki-laki mana sanggup dan tidak digaji. Coba jajal, kalau kita manggil asisten rumah tangga, tukang nyuci berapa gajinya, tukang gosok berapa ngegajinya, yang ngasuh anak berapa ngegajinya. Istri-istri di Indonesia rela capek ikhlas walaupun tanpa digaji. Coba kita bandingkan sama wanita Arab, Bapak Ibu. Wanita Arab nggak ada yang masak, nggak ada yang nyuci, nggak ada yang ngepel. Karena ngapa? Suaminya yang cari duit, mempekerjakan orang untuk digaji. Kamu masak, kamu nyuci, kamu ngepel, kamu ngasuh anak, ini gaji. Istrinya suruh kemana? Istrinya suruh dandan di kamar, bedak sekotak habis gak apa-apa. Itu wanita-wanita di Arab. Istri nggak dibabuin. Maksud saya ceramah begini Bapak Ibu, pertama buat mengapresiasi lelahnya ibu-ibu. Yang kedua biar laki-laki ini nyadar semua. Jangan jahat-jahat amat sama bini itu. Biar sadar.
di mana wanita bekerja keras ngurus itu semua tanpa harus digaji. Padahal menurut hukum agama itu kan bukan kewajiban istri. Coba masak nasi kewajiban siapa? Hah? Nah lagi kan sudah sering saya ceramahkan di Jatimulyo. Masak nasi kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak berak kencing di celana yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Tak ceramain di kota Menggala, ibu-ibu di Menggala berdiri semua. Bukannya pengen pulang ngangkat jempol tangan, bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Ustadz ngebelain kaum perempuan. Makanya kalau ibu-ibu sepakat masak kewajiban suami, besok jangan masak. Sudah bapak-bapak yang masak, rasain loh bapak-bapak. Ini kan hukum agama. Kalau saya tanya wajib hukum agama, agama mengajarkan itu semua kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kewajiban istri itu cuman ada satu tok, yakni taat alias manut perintah suami. Makanya bu, nek dikongkon masak, ya masak. Nek dikongkon mijiti, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, ah gegoh gawah Pak Ustaz. Podo wae sami mawon. Sarwa keneh samu saja semejikina. Memang betul prakteknya sama, tapi kalau ini dipahami bapak-bapak pasti mawasti, yakin saya. Kalau ini dipahami pandak salah, jenengan bekerja sedikit agak keras untuk menggaji yang siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi kalau rumangsa jenengan gak mampu menggaji asisten rumah tangga, jenengan harus banyak-banyak terima kasih dengan istri. Setuju gak kira-kira? Istri habis masak, habis nyuci, mama capek, mama nyuci. Agak drama gak apa-apa. Capek, mama masak. Itu kan kewajiban papa, mama. Tapi karena papa nggak sempet, papa nyuruh mama, mama taat sama papa, maka papa doakan mama masuk surga. Amin. Kan seneng pak. Istri itu nggak banyak-banyak, pengen dengar suaminya ngucap terima kasih. Istri bikin kopi, makasih mama dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Balik ke dapur istri pak bikin kopi lagi. Saking senangnya, ingin dipuji suami, ingin ada kata-kata yang manis dari lisan suaminya. Karena begini, wanita-wanita Indonesia itu semualah di dunia internasional ini paling senang dipuji suami. Betul nggak bu? Bahaya loh pak kalau istri nggak pernah dipuji suami tapi dipuji suami tetangga. Itu bahaya. Sekarang begini, angka perceraian sangat tinggi sekali, dan yang menggugat cerai itu adalah istrinya. Mengapa istri menggugat cerai? Selalu orang mengatakan suaminya selingkuh. Bukan, istri menggugat cerai kepada suaminya karena istri tidak nyaman lagi. Mengapa istri nggak nyaman lagi? Gara-gara pertemuan alumni SMP Negeri 1 Jati Agung. Pertemuan di mana gitu. Begitu pertemuan, ya biasanya kan di dapur sumur kasur aja ya bu. Tiba-tiba punya Android, tiba-tiba punya WhatsApp, bikinlah grup WhatsApp alumni SMP Negeri. Ketemu kawan-kawan lama. Ujung-ujungnya reunian, temu alumni, makan bersama, ketemu mantan pacar. Dulu mah cinta monyet, bukan cinta beneran, cuman cinta monyet. Cuman jadi berbeda ketika mantan cowok waktu SMP ngomong begini, subhanallah. Kok subhanallah? Sudah jadi Pak Haji mantan itu.
sudah sugih kaya, subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah, pret. Padahal udah melar bu, kayak dikasih baking powder. Cuman mengapa meleleh, nggak pernah dipuji suami, kerjaan di rumah dimarahi, digentak sama lakinya, nggak pernah dipuji, nggak pernah dimanja. Begitu mendengar kata-kata kamu dari dulu tak pernah berubah, CLBK, cinta lama belum kelar. Apa jawab mama ini? Iya tah, iya. Udah mulai salting, salah tingkah, mulai selfie, mulut dipengot-pengotin, mulut dipengot-pengotin, pakai 2 jari lagi. Jadikan aku yang kedua. Maunya begitu. Nah mulai rasa berubah. Oh ternyata ada dunia berbeda di luar sana. Akhirnya terjadilah persoalan. Istri menggugat cerai kepada suaminya. Saya nggak mau menghakimi siapapun, tidak. Tapi mbok Yahudi nyadar, wajar kalau Nabi menganjurkan agar suami rajin-rajin memuji istri. Kan Nabi kalau manggil istri ya Humaira, Humaira itu putih kemerahan. Warna putih kemerahan itu pink. Nah persis kerudung ibu-ibu ini pink. Ibu-ibu pernah nggak dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki-laki Indonesia ini jujur sama istrinya, wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng. Padahal ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan, pakai baju serba abang pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, daleman kok tahu aja ya, bedaknya pink, gloss onnya pink, lipstiknya pink. Begitu lewat depan suami ingin dipanggil kemerah-merahan, tapi apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini. Karena begini Pak, pujian suami kepada istri itu sangat berarti sekali. Itu sangat berarti. Maka suami yang baik mesti rajin-rajin memuji istrinya, rajin-rajin mengucapkan terima kasih kepada istri. Apapun yang dilakukan suami istri, terima kasih. Makasih ya mak, karena mama sudah ngurusin anak. Capek ya mak ngurusin anak. Jangan mamah tadi ya, capek ya mak. Makasih ya mak sudah dimasakin, enak betul masakan walaupun agak asin. Nggak apa-apa. Makasih ya mak sudah nyuci baju. Paling istrinya yang tanda tanya, apa udah mau mati lagi saya? Kok makasih aja terus ya. Kalau kata orang itu kan udah masuk 40 hari, udah dikelilingin malaikat Israel soalnya. Kok berubah dari biasanya? Padahal bukan, karena komitmen untuk banyak mengucapkan terima kasih kepada istri. Nah di sisi yang lain saya menyampaikan ini buat ibu-ibu, biar ibu-ibu juga bertekad, walaupun itu kewajiban suami. Karena itu kewajiban suami, ibu-ibu dapat pahalanya double-double. Kan apa kata Nabi sama Fatimah? Fatimah kata Nabi, Ali bukan orang kaya, resiko kamu maunya sama Ali. Karena Nabi tahu kalau Ali ditakdirkan gak kaya. Ali bukan orang kaya, dia gak bisa bayar asisten rumah tangga, dia gak bisa bayar tukang masak. Maka Fatimah karena Ali sibuk di luar rumah, berangkat jihad, Ali juga nyari nafkah, bantulah pekerjaan Ali di dalam rumah, masak, nyuci dan lain sebagainya. Nah bagi ibu-ibu yang suami nggak sanggup menggaji asisten rumah tangga, ibu-ibu menggantikan pekerjaan suami di dalam rumah, pahalanya double. Pernah saya sampaikan, ibu-ibu nyuci baju suami satu saja mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci sehari itu 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya masih bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Waduh sayang dong mubazir. Kalau rasa mubazir tanya suami, Pak, apa kolornya mana Pak? Ya tanggul lama
lepas pak, dikirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor. Makanya kalau ibu-ibu nyuci piring, doakan mudah-mudahan dosa-dosa ibu-ibu hapus semua, Allahumma amin. Ngepel rumah, ibu-ibu berdoa, ya Allah saya ngurus rumah ini dengan ikhlas, maka jadikan ini wasilah agar saya mendapatkan istana di surga, Allahumma amin. Ibu-ibu ngurus anak ikhlas, maka niatkan, wasilahkan agar ibu-ibu semua masuk surga. Nggak ada yang sia-sia. Wong ibu-ibu ini nyucup tangan suami, tapi cara nyucupnya harus diajari. Bukades ini mah, Bukades jangan lupa. Bu Jasrani yang mana? Ibu nah, ini cium. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, ibu-ibu akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam. Makanya kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, cari yang hitam aja sekalian, biar ngepasin hajar aswad. Itulah wanita. Jadi saat dia ikhlas apapun yang dia kerjakan di dalam rumahnya, tidak menyalahkan suaminya, maka Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kelima, indikator wanita Indonesia itu hebat-hebat, tangguh-tangguh, ikhlas. Walaupun tidak pernah diajak jalan-jalan, walaupun menanggung derita sendiri, tetap ikhlas. Ya benar nggih. Makanya nggak salah Pak, sekali-kali ajak emak-emak nih jalan-jalan. Ya ke kebun karet Karanganyar jadilah. Ya nggak Bu, minimal makan degan di sana ya, sama foto-foto. Sekali-kali ya sekali-kali Pak. Kalau emak-emak ini minta ziarah Wali Songo ya diongkosi, ya nggak Bu? Ya iya dong. Mampir ya Bu ke Jogja nggih, mampir ke Malioboro, mampir ke Kubah Emas, mampir ke Masjid Al-Jabar. Capek-capek yuk dijabani demi healing jalan-jalan. Karena mengapa? Wanita itu hanya butuh healing kok, betul nggak kira-kira? Ya nggak ketang muter-muter gue motor jadilah loh Pak. Ya ingin lihat udara segar di luar, mampir ke laut, kan begitu ya? Sekali-kali. Ini tidak masalah. Ini untuk memupuk cinta dan keharmonisan rumah tangga. Jangan dikira pahala itu cuman karena kita berangkat di jalan Allah. Suami nemenin istri ke mall, itu pahalanya gede banget. Setuju nggak Bu? Walaupun setiap mau beli dilihat bandrolnya berapa. Keliling satu mall nggak jadi beli, nggak apa-apa. Tapi itulah bedanya emak-emak sama bapak-bapak ya. Perasaan kalau bapak-bapak itu sebel banget kalau ke pasar ke mall. Tapi emak-emak ini betah betul. Walaupun beli cuman BH ternyata. Semua dilihat, tapi itu healing. Ingin refreshing. Jalan-jalan juga merupakan ibadah. Ya kadang-kadang ibu-ibu ini pelampiasan. Karena nggak boleh jalan-jalan, nggak ada duit, ya akhirnya berangkat pengajian. Ini kan sama dengan healing kan, jalan-jalan. Makanya perkenankan Pak kalau dandan dikit, pakai lipstick, nggak apa-apa. Sekali-kali ya Pak beliin makeup yang mahal. Bedak ini kalau nggak mahal Pak, campur kemeringat dikit kayak urapan loh Pak. Makanya jangan tuh kalau bisa beliin yang mahal gitu. Betul nggak kira-kira? Bener kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya baik ajarin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak Bu? Tepuk tangan dulu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin tegaskan, wanita Indonesia sudah tangguh. Masih ada waktu kan? Masih banyak kan? Asar jam berapa asar? Oh, 3:30. Ini masih ada waktu. Saya ingin masuk ke materi yang
cukup penting Bapak Ibu. Orang bisa mulia satu karena ilmunya, yang tadi saya bahas di awal. Orang bisa mulia karena ilmunya, tapi bisa hina juga karena ilmunya. Satu, orang bisa mulia karena jabatannya, tapi bisa hina dengan jabatannya. Yang ketiga, orang bisa mulia karena hartanya, tapi juga bisa hina karena hartanya. Yang keempat, orang bisa hina karena nasab leluhurnya, tapi orang bisa hina karena nasabnya juga saat dia membanggakan nasab. Yuk kita ulas satu persatu. Pertama, kita ini ingin saya tegaskan Bapak Ibu, jangan gumedek. Tahu gumedek nggak? Jangan gumedek, jangan sombong. Mentang-mentang punya kelebihan, itu nggak boleh. Karena sombong itu cuman punya Allah. Gitu begini. Hanya Allah yang boleh sombong. Jadi kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, tak punya alasan kita untuk sombong. Satu, seandainya kita diberi kelebihan ilmu, memang betul Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Makanya kita semua wajib menimba ilmu. Ingat Bapak Ibu, agama ini tidak diwariskan kepada nasab. Gitu begitu. Agama ini Allah wariskan kepada ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Artinya memang agama ini terjaga bukan oleh kekuasaan. Agama terjaga bukan karena harta benda dan kekayaan. Agama terjaga bukan karena nasab keturunan yang istimewa, tapi agama terjaga karena ilmu. Makanya anak kita mesti mondok. Apalagi di Indonesia ini Bapak Ibu, pesantrennya masih rata-rata berbasis salafiyah. Ngaji kitab kuning, belajar ilmu Allah, ngaji Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik dikhotamkan. Anak-anak kita disuruh ngapal, suruh menghatamkan, suruh memahami. Makanya saya sumbang saran kalian jenengan, kalau pengen anaknya benar-benar pekih ahli agama, kalau pengen betul anak-anaknya pengen alim, masukin pondok pesantren. Jangan tanggung. Tapi kalau masuknya selain pondok pesantren, yaitu ilmu biasa Bapak Ibu. Tapi ingat, sekali lagi ingin saya tegaskan, orang bisa mulia karena ilmunya, tapi orang juga bisa hina karena ilmunya. Kapan orang berilmu itu jadi hina? Saat dia jerkoni. Ada yang namanya suaminya jarkoni enggak? Mboten enten nggih. Jarkoni iso ujar, ra iso ngelakoni. Atau dalam bahasa Nabi itu begini, wa tu'allima li ghairid. Orang belajar agama tujuan, maaf saya ulangi, orang belajar ilmu tujuannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Itu akan dapat kehinaan. Ngapa kamu kuliah fakultas kedokteran? Biar jadi dokter. Ngapa kamu pengen jadi dokter? Kan dokter banyak duitnya. Sekali nyuntik umpama ini, sekali konsultasi udah jelas duitnya berapa. Jadi dokter niatnya karena ingin kekayaan. Wa tu'allima li ghairid. Dia belajar ilmu tapi bukan untuk alasan yang dibenarkan oleh agama. Ngapa kamu jadi dokter? Biar kalau mama sakit bisa saya obatin sendiri. Itu benar. Biar kalau bapak sakit saya bisa ngobatin. Walaupun tak jarang zaman sekarang anaknya jadi dokter tinggalnya di Jakarta, mamanya nang Jatimulyo. Mama meriang, udah mama ke puskesmas aja. Betapa banyak orang tua ingin anaknya jadi dokter, tapi setelah anaknya jadi dokter, anaknya sibuk ngurusin pasien, lupa kali mama kali bapak. Ini fakta lu, gitu mungkin. Ini fakta lu.
Anak zaman sekarang dibikin pinter malah nggak ngerumat orang tua. Makanya kalau kata Akri Pateryo, anak jangan dipinterin semua, Bu. Ada yang digoblokin satu aja bilang. Iya. Nek pinter-pinter anaknya nggak ngerumat orang tua. Anak kalau pinter semua, tinggalnya nggak mau di kampung, tinggalnya merantau nang kota-kota besar, kalau bisa tinggal di luar negeri. Kalau ibu-ibu punya anak satu goblok nggak apa-apa, masukin pesantren. Pintarnya mimpin tahlil sama mimpin yasin, tapi itulah yang ngerumat orang tua. Kadang-kadang sedemikian rupa. Kemudian orang ditanya lagi, ngapa kamu sekolah tinggi-tinggi biar bisa jadi pejabat? Ngapa kamu pengen jadi pejabat? Biar bisa korupsi banyak. Sudah salah. Belajar ilmu niatnya untuk dunia. Ngapa kamu mondok? Biar jadi ustaz. Ngapa kamu pengen jadi ustaz? Biar jadi penceramah terkenal. Ngapa kamu pengen jadi penceramah terkenal? Ya sekali ceramah kan udah ketahuan sangunya berapa. Belajar agama pun niatnya bukan karena kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi belajar agama pun demi cari dunia. Orang bisa mulia karena ilmu, tapi ingat, orang bisa hina karena ilmunya. Satu dapat kan? Dua, orang bisa mulia karena jabatannya, tapi ingat, orang bisa hina juga karena jabatannya. Di sini ada dua pejabat. Ada wakil rakyat. Kita ini kan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi yang disebut dengan ulil amri di negeri kita ini tiga ini: eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif kita siapa? Pak Kepala Desa. Legislatif kita siapa? Pak Haji Jasron. Beliau berdua ini, Bapak Ibu, menurut agama itu dimuliakan. Loh kok iso? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, satu. Taatlah kepada Rasul Allah, dua. Taatlah kepada ulil amri minkum, tiga. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Pak Kades, walaupun tingkatnya kepala desa, beliau ulil amri, beliau institusi yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Makanya karena disebutkan dalam Al-Quran, mentaati pemerintah sama dengan mentaati Allah, mendurhakai pemerintah sama dengan mendurhakai Allah. Hati-hati kalau ada orang yang ngajak-ngajak kita ngelawan pemerintah, apa? Dosa besar. Saya juga heran ya, kok ada orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk mengajak melawan pemerintah yang sah, jangan diikuti. Walaupun udeng-udengnya jeget plafon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun sorbannya nyengser di tanah, tapi ngajak kita ngelawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Pemerintah itu Al-Quran loh Pak yang ngejamin, hadis Nabi yang ngejaminnya. Makanya tidak boleh, apalagi menghina. Coba dengerin hadisnya. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina penguasa, ahanahullah, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Awas lu, siapa yang pernah menghina Pak Sumardi? Nyuwun ngapura nggih, minta maaf sama beliau. Yang pernah menghina Pak Haji Jasroni, nggak boleh. Jangankan sultan, jangankan umara, orang biasa aja nggak boleh dihina. Gimana bang? Ini saya perlu ingatkan, ada yang mengatakan begini Pak, ulama yang runtang-runtung di hadapan penguasa itu ulama munafik. Cangkem melek itu orang. Ngomong apa dia? Jangan diikuti yang ngomong begitu, itu provokatif itu. Dia dapat dalil dari mana? Saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya kalau ulama membantu pemerintah? Ya tergantung pemerintahnya. Nek pemerintahnya londo, tahu londo nggak? Pengkhianat.
kalau dia ulama ngebantu londo itu pengkhianat namanya. Tapi kalau pemerintahnya kita sendiri, ya wajib dong ulama bantu pemerintah. Gitu nggih. Presidennya Jokowi kok walaupun kata orang mukidi pelongo-pelongo raine ndesok. Mukidi itu walaupun mukidi lagi. Pak Jokowi ini walaupun deso, walaupun pelongo-pelongo, Pak Jokowi itu Bapak Ibu mendunia. Semua presiden berebut foto sama Pak Jokowi. Coba lihat, berebut foto sama Pak Jokowi. Malaysia hormat dengan Pak Jokowi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengidolakan Pak Jokowi. Wajah boleh deso tapi karya monumental mendunia. Jalan tol, coba ada yang benci banget sama Pak Jokowi. Sorry, pakai jalan tol. Jalan tol nggak ada guna, nggak bisa dimakan. Emang cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol? Saya pengen lihat cangkemnya siapa yuk. Oh lama nggak mau pakai jalan tol, nggak ada guna. Kemarin mudik ke Palembang, bolak balik mudik. Woi mantap sekarang. Ke Palembang 3 jam gak nyampe, langsung saya toel Jokowi kata saya, langsung menang dia. Udahlah itu presiden kita kok. Masalah di bilik suara nggak milih Pak Jokowi itu kan hak politik masing-masing, ya Pak ya. Tapi siapapun yang terpilih itu takdir Allah. Dia presiden kita harus kita hormati, gitu Bang. Ingat yang suka menghina sultan, coba banyak buktinya. Yang kerja-kerjanya menghina pemerintah itu, coba sekarang apa? Dihinakan Allah kan? Karena nggak boleh menghina sultan. Rumusnya sudah ada. Ahanahullah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Tapi ingat, sultan juga bisa hina gara-gara kekuasaan. Saat kapan? Saat dia korupsi. Kemarin itu kan korupsi tiang BTS. Pantesan internet 4G-nya lemot banget di kampung-kampung ya. Ternyata dikorupsi sama Joni Plate. Itu bosnya Pak Jasroni ya. Ngapa saya belak-belakan? Hebat Pak Jokowi. Menteri PDI di Borgol, iya Pak ya. Menteri Golkar di Borgol, Menteri P3 di Borgol, Menteri Nasdem di Borgol. Nggak ada yang dilindungi, nggak ada yang dilindungi. Sampo, tahu sampo nggak? Sampo Pak. Itu kalau zaman biyen Pak Kades, ya Pak Kades kan hidup sudah lebih lama daripada saya kan. Nek zaman biyen Pak Kades ya, model-model sampo itu aman itu, betul nggak? Gara-gara peti es itu, nek zaman biyen pasti dilindungi. Zaman sekarang, sampo pokoknya. Si sampo itu di Borgol, Teddy Minahasa. Nek zaman biyen, udah peti es itu. Zaman sekarang harus dibuka semuanya. Korupsi terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai 300 triliun dibongkar oleh Pak Mahfud MD. Bu, 300 triliun itu nolnya berapa? Nggak tahu. Dengan pencet nang kalkulator, error kalkulator. Itu kalau dibelikan lato-lato, kalau kata orang Lampung mapas. Kalau diberikan lato-lato 300 triliun, udah tenggelam Lampung sama lato-lato. Semakin banyaknya. Ya, jadi pejabat itu bisa hina loh Pak dengan jabatannya kalau dia korupsi. Dan hebatnya nggak dilindungi sekarang kalau korupsi. Siapapun dia sikat habis. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Wah yang 3 sekarang. Saya lihat jam dulu. Nanti saya ke asaran lagi. Yang ketiga, orang bisa mulia karena hartanya, bisa hina karena hartanya. Kapan orang mulia karena hartanya? Saat dia infakkan di jalan Allah, bangun masjid, bangun pondok pesantren, kan begitu? Bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Orang bisa hina karena hartanya saat kapan? Satu, saat kerjaannya pamer. Woi, petantang petenteng pamer kekayaan. Iya si duit dia ya nggak Bu? Duit dia, tapi mbok yau jangan dipamerkan ge. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah masyarakat yang susah. Jangan pamer mobil mewah di tengah-tengah masyarakat yang melarat. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar.
Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit, ya Pak ya. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Setuju Pak kira-kira? Saat kapan orang hina karena hartanya? Saat hartanya justru digunakan untuk berbuat maksiat, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat digunakan hartanya buat maksiat, maka dia akan hina karena hartanya. Atau begini, la yubalir rajul, seseorang tidak mempedulikan min aina asobal mal, dari mana dia dapat harta, min halalin au haramin, dari yang halal, dari yang haram, hantam semuanya. Yang keempat, orang bisa mulia karena nasabnya, tapi ingat, orang juga bisa hina karena nasabnya. Kapan dia mulia karena nasabnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu anak keturunan mereka mengikuti mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, maka kami ikatkan kemuliaan leluhurnya dengan seluruh dzurriyyat anak keturunannya. Jadi begini, kalau kita ini dzurriyyat dari leluhur yang mulia, kita bisa mendapatkan cipratan aliran kemuliaan itu selama kita mutaba'ah. Syaratnya ngikut, syaratnya nyontoh iman dan akhlak leluhur. Kalau akhlaknya sebaliknya nggak bisa. Makanya begini Pak, ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjaannya memaki-maki. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya provokasi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi pamer kemewahan. Nabi nggak suka pamer kemewahan, tapi dia ngaku anak cucu Nabi. Nih, di dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Oh, songongnya, naudzubillah. Nunjuk ke orang, Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Jadi au jaddah, kakek saya atau kakek anda? Kan songong. Ngaku cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Dia akan mendapatkan kehinaan, tidak dapat kemuliaan. Karena itu kesombongan, itu takabur. Ingat kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang dikatakan menolak kebenaran? Karena yang ngomong itu Superman, orang biasa, selip dikit jadi Superman, gitu begini. Karena yang ngomong itu cangkem-cangkemnya Parman, cangkem-cangkem Superman. Superman mah ahwal, orang biasa. Malah saya dicaci maki umpama, karena yang ngomong itu pribumi. Orang bisa mulia karena nasabnya, orang bisa mulia, bisa hina karena nasabnya. Maka enggak boleh membangga-banggakan nasab. Terakhir Bapak Ibu,